Ya busyra hadza gulam. Berita gembira ini. Dapat anak laki-laki tampan. Dia pikir mau saya jual aja ini. Sudah, akhirnya dijual. Nabi Yusuf jadi budak, dibeli oleh Raja Mesir. Ini mukadimah. Dibeli Raja Mesir. Setelah dibeli Raja Mesir itu ngomong sama istrinya. Apa dia ngomong sama istrinya? Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Istriku, muliakan anak kecil ini. Akrimi mathwahu. Kasih tempat yang baik sama dia. Kasih tempat yang baik, pelayanan yang baik, makanan yang baik. Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana, mudah-mudahan ini anak membawa manfaat. Aw nattakhidhahu walada, atau kalau perlu kita ambil jadi anak angkat. Lihat. Inilah namanya mindset, bukan korset. Saya pernah ketemu orang, ini kisah nyata ini. Datang ke warungnya umi saya. Waktu itu dia cerita, dia itu produsen korsetnya perempuan. Dia punya kayak pabriknya gitu, yang korset itu salah satunya pasarnya itu di Arab, di Saudi. Maka dia kirim, 3 bulan sekali dia kirim korset itu ke Arab. Tapi ngomongnya bukan korset, kloset. Saya sambil dengerin sambil bingung saya, kloset dikirim ke Arab. Saya tanya, kloset apa? Loh, kloset itu Ustaz yang dipakai perempuan di perutnya itu. Oh, daripada dia malu saya iyain aja. Oh, kloset yang itu. Saya bilang, oh ya bagus itu, saya bilang. Jadi dia mau ngomong korset, keliru apa? Kloset. Nah sudah, maka sampai mana jadi kok jadi ngomong kloset? Itulah mindset. Ketika ini Raja Mesir, tidak tahu ini anak kecil bakal menjadi apa, tapi dia husnudzon. Dia bilang apa? Muliakan, ini anak akan membawa manfaat. Manfaat apa enggak Yusuf buat negara Mesir? Manfaat. Apa manfaatnya? Menyelamatkan dari masa paceklik. Karena Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya siapa? Raja. Sekarang lihat Fir'aun. Tahu Fir'aun? Kapan dilantiknya? Sudah ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah? Fir'aun. Live, oke, live. Itu bayinya Nabi Musa hanyut di sungai. Yang sungai itu, sungai Nilnya itu membelah istana Raja Fir'aun. Jadi kalau istrinya mau berendam segala macam, dia ada keperluan dengan sungai, itu dia nggak perlu keluar. Karena itu sungai membelah kerajaannya. Maka setiap ada apapun yang akan masuk melalui aliran sungai ke dalam kerajaan, itu diseleksi. Ada penjaganya. Kok ada kota? Diambil, ternyata kota itu berisi bayi. Diberikan kepada siapa? Asia. Istrinya Fir'aun. Asia bintu Muzahim. Sudah? Karena Asia ini perempuan mandul. Dan ibu-ibu tahu Nabi Musa itu ciri fisiknya seperti apa? Rambutnya keriting kecil-kecil, kulitnya hitam, badannya gemoy. Anda bisa bayangin itu kalau masih bayi. Bagaimana lucunya itu anak kan? Ya kayak apa ya? Udah bos kesan. Nabi loh ini, Anda kena masalah loh nanti. Tolong kamera, saya nggak mau. Tolong kamera. Oh belum Nabi ya? Oh iya. Selamat Anda. Selamat dari undang-undang Anda. Sudah, ya nggak dibelikan ya. Apa yang terjadi Bu? Diberikan kepada Asia. Langsung muncul jiwa apa? Ini anak mau saya rawat saja. Dia ngomong sama Fir'aun, la taqtulu. Fir'aun yang satu ini jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Sama persis seperti omongannya Raja Mesir. Mudah-mudahan ini anak wahai suamiku akan mendatangkan manfaat untuk kita, atau kalau perlu kita ambil sebagai anak angkat. Ya, yang ngomong siapa? Asia. Sekarang saya mau tanya, manfaat tidak Nabi Musa untuk Asia? Manfaat. Membahagiakan Asia, menyenangkan hati Asia, mengantarkan hidayah kepada Asia bintu Muzahim. Apa jawabannya Fir'aun? Imma laki fan'am wa imma li fala hajata li alaik. Kalau buat kamu ambil aja. Saya kata Fir'aun tidak butuh sama anak kecil ini. Coba mindsetnya dari awal apa? Saya tidak butuh.
Terus akhirnya Nabi Musa untuk Nabi Musa untuk Fir'aun menjadi manfaat atau menjadi sumber celakanya Fir'aun. Sumber celakanya. Maka dari sini mindset awal ketika Anda berjumpa siapapun yang positif. Be positive. Okay? How about my spelling? Great. Masya Allah. Nggak rugi saya belajar bahasa Inggris 2 bulan sebelum sini. Oh, serius kali ini. Nah, sudah akhirnya untuk Raja Mesir, Nabi Yusuf manfaat. Kenapa? Mindsetnya dibangun positif. Untuk Fir'aun, Nabi Musa tidak mendatangkan manfaat. Untuk Fir'aun, Nabi Musa tidak mendatangkan manfaat. Karena apa? Dari awal Fir'aun ngomong, saya tidak butuh sama dia. Ternyata justru karena Musa lah hancur itu keangkuhan dan kerajaan Raja Fir'aun. Nah, sudah. Maka Nabi Yusuf pindah ke istana, dimuliakan, disayang, dikasih tempat yang bagus, makanan yang bagus semua, sampai tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa, istrinya Raja Mesir merasa apa? Tertarik. Sampai dia bilang apa? Haytalak wa ghallaqatil abwab, dia tutup semua pintu. Dan perhatikan ayatnya. Ayat itu nggak mungkin salah milih kata, karena setiap kata memiliki makna. Apalagi Al-Quran. Wa ghallaqatil abwab. Yang ditutup bukan cuma satu pintu, tapi abwab. Abwab itu berapa pintu? Bentuk jamak dari kata bab. Bab itu pintu. Dan ini ada maknawi dan ada hissi. Ada pintu yang betul-betul pintu. Apa bahasanya berarti? Ada yang pintu secara kiasan. Ada yang pintu dengan makna asli, ada pintu dengan makna kiasan. Kalau pintu dengan makna asli, ditutup pintu kamarnya, ditutup jendelanya. Tapi pintu dengan makna kias, dia tutup semua peluang orang lain bisa mengganggunya. Berarti keadaan apa? Aman sudah. Nabi Yusuf jauh dari orang tua, tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada khawatir ketahuan. Subhanallah, ketika masuk di kamar perempuan itu, Nabi Yusuf bilang apa? Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Saya tidak mau. Kenapa? Karena suami kamu yang akan engkau khianati. Ini kalau bahasa saya ya, kalau ayatnya nggak begitu. Itu adalah seorang laki-laki yang pernah berbuat baik sama aku. Maka saya tidak mungkin khianat kepada dia. Lihat, ini namanya apa? Wafa. Wafa itu setia dalam kebaikan. Maka Nabi Yusuf ketika diajak perempuannya, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Karena dia adalah Tuanku yang telah berbuat baik kepadaku. Di sini ada ilmu. Apa ilmunya? Ayolah jadi orang yang ngerti berterima kasih. Jangan air susu dibalas air tuba. Ada yang dibesarkan, mulai kecil dirawat, sampai jadi ini di Solo, jadi ini di Jakarta, coba jadi Indonesia. Setelah jadi live. Sudah lupa dia kalau live. Nah sudah, maka Ibu sekalian jadilah orang yang pandai berterima kasih. Sudah, akhirnya apa? Fastabaqal bab. Fastabaqal bab itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berlari menuju pintu. Ini ada ilmu. Apa ilmunya? Ijtinabu. Kapan waktu harus ada whiteboard. Kapan waktu? Jangan sekarang. Ada ilmu di sini, ijtinabu mawatinil fitan, menjauhi tempat yang di tempat itu rentan terjadi fitnah. Maka Nabi Yusuf ketika diganggu sama istri raja ini, Nabi Yusuf bukan malah duduk ngetes iman, masa Nabi terpancing, luar biasa godaannya, enggak. Ini sekelas Nabi yang oleh Allah pasti diselamatkan, itu pun masih melakukan ikhtiar manusiawi. Dia pergi meninggalkan tempat yang di tempat itu rentan terjadi maksiat. Maka dia pergi menuju apa? Pintu. Maka orang Islam itu cirinya apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya kalau ada tempat yang di tempat itu kita rasa saya bakal kalah di sana, maka jangan datang ke situ. Kalah dalam artian keimanan. Maka orang cerdas itu ngerti 3. Tempat, amal, teman. Orang beriman itu cerdas ngerti berapa? 3. Tempat, amal, teman. Di tempat apa iman saya naik, maka saya perseling ke sana.
Di tempat apa iman saya turun, maka saya menghindari ke tempat itu. Iman, tempat. Nomor 2, teman. Berteman dengan siapa iman saya naik, maka saya persering berteman dengan dia. Berteman dengan siapa iman saya turun, maka saya hindari berteman dengan dia. Nomor 3, amal. Amalan apa yang menjadikan iman saya naik, maka saya persering mengamalkannya. Dan amalan apa yang menjadikan iman saya turun, maka saya hindari melakukannya. Itu kalau orang cerdas. Nah, maka Nabi Yusuf ini, dia berlari menuju apa? Pintu. Sudah, akhirnya suwe. Waktu itu dia mau buka pintu, di depan ternyata sudah ada siapa? Suaminya Zulaikha. Dia bilang, Bu, langsung istrinya ngomong, suamiku, apa yang akan kamu lakukan kepada seorang laki-laki yang akan berbuat jahat kepada istrimu? Kenapa kalimatnya akan? Itu si istri seakan-akan ngomong, tenang suamiku, belum terjadi apa-apa. Jadi dia meyakinkan suaminya, gak ada apa-apa ini. Cuma dia sudah punya niat jahat. Akhirnya dicek, kalau sobeknya di bagian depan bajunya berarti dia yang jahat. Kalau sobeknya di bagian belakang berarti istrimu yang pengen. Singkat cerita, ketahuan ternyata itu perbuatannya istri. Yusuf masuk mana? Penjara. Berapa lama di penjara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 20? Kurang. Berapa? 20 kurang 40 tahun. Anda bayangin di penjara 40 tahun. Singkat apa panjang? Luar biasa lamanya. Sudah ketika dia keluar dari penjara karena ilmunya, masuk penjara karena ketampanannya. Hati-hati, cantik tampan ini fitnah. Ada hati-hati Anda. Tampan itu fitnah, Syekh. Selesai ya. Jadi karena ketampanannya menjadikan dia masuk penjara, yang menjadikan dia keluar ilmunya. Berarti ketampanan, kecantikan itu bisa mendatangkan kemudaratan, tapi insya Allah ilmu akan mendatangkan kebaikan. Sudah, Nabi Yusuf keluar. Setelah keluar menafsirkan mimpinya raja. Setelah mimpinya raja ditafsirkan dengan baik, ternyata apa yang Yusuf tafsirkan terjadi. Mesir terselamatkan dari masa paceklik. Nabi Yusuf diangkat menjadi apa? Bendahara, Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Iya. Jadi bendahara. Setelah jadi bendahara, mulia luar biasa. Apa yang terjadi? Keluarganya datang. Ini nanti ada kaitannya dengan materi kita. Keluarganya datang. Yusuf ingat, fulan. Oh iya saya tahu. Ini keluarga saya. Dalam keadaan mereka tidak mengenali Yusuf. Sudah. Akhirnya diberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ternyata ada salah satu siasatnya Yusuf. Itu gelasnya raja dimasukkan ke kantong makanan milik adiknya Yusuf yang bernama Benyamin. Akhirnya Benyamin tinggal karena dia dianggap mencuri, karena ini siasatnya Yusuf. Mereka semuanya pulang. Ternyata apa? Itu adalah skenario untuk mengembalikan semua keluarganya dan untuk mengembalikan Yakub dan istrinya untuk dimuliakan di Mesir. Saya mau tanya, jadi tidak Nabi Yusuf bendahara Mesir kalau dia tidak dibuang sama saudaranya? Jawab yang enak. Ayo. Kalau dia tidak tahu bakal jadi bendahara Mesir, kira-kira waktu mau dilempar, protes apa enggak? Protes apa enggak? Protes. Tapi kalau dia tahu, dilemparkan ke sumur ini bisa menjadikan, dilemparkan ke gorong-gorong ini, bisa menjadikan saya presiden Mesir. Saya nggak ngomong Mesir. Kalau dari awal dia tahu skenario endingnya seperti apa, ada tantangannya apa enggak? Enggak ada tantangan. Nah, disitulah takdir. Itulah yang kita sebut apa nanti? Takdir. Yang awalnya sedih, kok saya dibuang sih bahkan ke dalam sumur. Dan Anda tahu sumurnya Ghayadatil Jub. Ghayadah itu apa? Sumur yang karena saking dalamnya itu tidak kelihatan ujungnya. Itu namanya Ghayadah. Tidak kelihatan. Jub itu lubang yang sangat dalam dan sempit. Itu Nabi Yusuf dibuang ke sana. Tapi takdir buruk di awal, buruk untuk siapa?
manusia, tapi di hadapan Allah tidak ada yang jelek. Yang di mata manusia buruk, ternyata itu mengantarkan Nabi Yusuf menjadi bendahara Mesir. Ada ibu-ibu yang nikah sama seseorang yang dulu bukan harapannya? Angkat tangan. Yang menikahi laki-laki yang dulu bilang, kok dia sih? Ya Allah, request saya kan bukan dia ya Allah. Ini orderan gak sesuai ya Allah. Mana mungkin? Enggak usah ngaku ya, enggak usah ngaku. Aman, tenang ya. Nah, tapi kemudian kalau ternyata itu disabari dan Anda positif, Anda bermindset yang baik, maka insya Allah di akhir cerita Allah akan datangkan kebaikan.